Halo teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya kali ini. Sebelum saya bercerita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Puja Safitri. Saya mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Tujuan saya membuat podcast kali ini selain untuk mata kuliah public speaking, dan di sini juga saya akan bercerita kenapa saya memilih kuliah di umur saya yang lumayan sudah cukup, yaitu di umur 23 tahun. Saya mengenal universitas ini, Universitas Dian Nusantara ini, di akhir tahun 2019. Pasti banyak bertanya, kok kamu masuk kuliahnya telat? Kenapa? Alasannya adalah ketika saya lulus sekolah, orang-orang pada sibuk mencari universitas atau perguruan tinggi, tetapi saya malah sibuk untuk mencari pekerjaan. Itu karena saya ingin ngebuktiin omongan orang, katanya lulusan SMK gak pantas untuk kerja di kantoran, lulusan SMK sulit untuk kerja di kantoran. Maka dari itu saya ingin membuktikan omongan orang tersebut kalau lulusan SMK juga pantas untuk kerja di kantoran dan dapat kerja di kantoran di perusahaan yang terbaik. Dengan berbagai usaha, berbagai niat, saya coba memasukkan lamaran ke berbagai perusahaan. Awalnya saya kerja di konsultan pajak, itu konsultan pajak gelap ya, karena dia suka ngurang-ngurangin jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Itu saya kerja selama kurang lebih 2 tahun. Lanjut saya di perkantoran kacamata, di kantor kacamata, yaitu kacamata OPA. Kalau kalian lihat ke mall gitu pasti kalian tahu OPA. Nah, saya pernah kerja di kantor tersebut, dan itu cuma berlangsung kurang lebih 3 bulan. Lalu karena ada situasi itu, jadi saya keluar. Lalu saya menaruh lamaran untuk di perusahaan yang sekarang ini, yaitu di perusahaan Teko Multiguna. Itu di tahun 2017 akhir sampai sekarang. Nah, setelah saya mendapatkan di Teko, menurut saya Teko ini perusahaan yang bagus, perusahaan yang benefit untuk saya. Dan dari situlah saya muncul keinginan. Saya sudah mendapatkan perusahaan yang bagus nih. Saya sudah menunjukkan omongan orang kalau saya lulusan SMK saya bisa dapat perusahaan yang layak dengan benefit yang memungkinkan untuk saya. Dari situ saya mulai mencari universitas. Rata-rata universitas di Jakarta itu kan lumayan biayanya mahal. Tapi saya nggak pantang menyerah untuk mencarinya. Saya terus mencari, dan saya tuh tipe orang yang banyak maunya. Saya ingin kelas karyawan dengan harga murah, dan kuliahnya itu nggak mengganggu pekerjaan saya, alias ke kuliahnya itu di hari Sabtu atau Minggu. Saya nggak mau kuliah malam karena capek. Terus saya juga mau di perkuliahan nanti ini saya mau di jurusan komunikasi. Saya nggak mau jurusan manajemen ekonomi, karena buat saya ekonomi itu udah biasa. Banyak orang yang lulusan ekonomi tapi ujungnya sama aja gitu, kerjanya nggak sesuai dengan jurusannya. Karena saya memiliki keterbatasan dalam komunikasi, saya sering gugup, sering pemalu, dan bahasa saya juga kurang benar gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih jurusan komunikasi. Dan ada teman saya yang memilih jurusan public relation. Dia menerangkan bahwa public relation itu salah satu jurusan yang akan dicari di perusahaan nantinya. Saya cari dah di Google, di internet kan, kampus yang memiliki jurusan public relation tapi di kelas karyawan.
Saya cari itu nggak ada, rata-rata semua di kelas umum dan nggak ada di kelas karyawan, itu semua kelas reguler kan pagi, jadi saya nggak bisa ngambil itu. Cukup lama sih pencarian saya dari tahun 2017 sampai 2019 ini. Terus saya juga tanya-tanya tentang saudara saya di Bali. Saya ingin pindah ke Bali, saya ingin kuliah di sana karena menurut saya gini, untuk apa saya bekerja di perusahaan yang bagus tapi pendidikan saya nggak saya pikirkan gitu. Saya nggak mementingkan pendidikan saya. Saya ingin saya bekerja di perusahaan bagus dan saya memiliki pendidikan yang nantinya kan juga akan berguna untuk diri saya, dan juga saya bisa membanggakan orang tua saya dengan saya bisa loh sekolah lagi dengan hasil kerja keras saya. Lalu akhirnya di tahun 2019 ini saya berdoa sama Tuhan. Saya mohon agar di 2020 ini saya dikasih kesempatan baik, saya diberikan kunci untuk pintu masa depan saya. Bagaimana jalan dan prosesnya saya akan hadapi. Saya mohon Tuhan memberkati saya. Saya mohon Tuhan melindungi saya dan melancarkan niat baik saya. Akhirnya saya menemukan iklan di Instagram yang bersponsor, yaitu tentang Universitas Dian Nusantara. Saya cari universitas ini di Google. Awalnya saya sempat ragu karena universitas ini jarang informasinya, sedikit informasi di Google, jadi saya agak ragu. Saya datangin tuh kampusnya. Saya ingin tahu apakah benar lokasinya dan apakah benar ini kampus, karena banyak kan di luar sana yang ada gosipnya kampus-kampus bohongan gitu kan. Jadi saya nggak mau gitu, nantinya saya udah bergabung sana ternyata saya hanya lulusan palsu dan saya sebenarnya tidak kuliah gitu kan, nggak mau, itu hanya buang-buang uang. Saya cari tahu, saya datang ke kampusnya dan menurut saya oke. Dan saya tanya gitu kan dan kebetulan dia ada mahasiswi angkatan pertama, dan itu saya coba tanya, saya coba DM, dan ternyata memang ini ada kampus baru gitu, kampus yang sedang berjuang untuk mendapatkan akreditas. Dan kakak kelas itu juga ngomong kalau misalkan nanti ketika kita lulus itu belum dapat akreditas, uang dikembalikan. Karena udah ada jaminan seperti itu, jadi saya yakin kampus ini bertanggung jawab atas mahasiswanya. Langsung dah saya mendaftar ke universitas ini. Tanpa banyak drama saya daftar, lalu saya mengajak teman saya dan saya kasih energi baik, saya kasih energi yang positif agar dia pikirannya terbuka dan mau melanjutkan perkuliahannya. Akhirnya dia gabung, tapi kita beda di jurusan. Dia ke jurusan manajemen dan saya di jurusan public relation. Selama perkuliahan ini awalnya saya sangat senang, saya excited karena saya bisa ketemu teman-teman yang baru, kita bisa saling mengenal mulai dari dosen dan teman-teman lainnya. Karena seiring berjalannya waktu, adanya pandemi virus COVID yang masuk di Indonesia ini, jadi pertemuan saya dan teman-teman saya harus kandas gitu kan, karena adanya pandemi ini. Jadi kami cuma ketemu kalau nggak salah 5 kali waktu itu, di hari Sabtunya 2 kali dan di hari biasanya 3 kali di malam weekdaysnya. Dan sampai sekarang saya masih berjuang untuk mendapatkan sertifikat itu, meskipun banyak orang yang bilang ngapain kuliah, udah tua juga, nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu kan, urusin anak. Tapi buat saya enggak, saya tidak ingin nantinya saya hanya lulusan SMK, saya mendidik anak dengan lulusan SMK, dan saya nggak mau gitu nantinya cita-cita saya tuh terhambat gitu hanya lulusan SMK. Karena kan untuk zaman sekarang ini kan sarjana itu sangat penting ya untuk kerja ya, dan saya ingin nanti ketika saya menikah saya bisa membantu suami saya untuk bekerja
dan membantu mencari nafkah. Dan saya juga punya keinginan, saya ingin kerja di Bali, saya ingin menetap di Bali. Dan salah satu bekal saya adalah lulusan sarjana S1, karena lulusan di Bali itu yang SMK itu paling kerjanya ya jaga toko dan pabrik atau apa. Saya nggak mau kerja seperti itu, karena di Jakarta saya udah mendapatkan posisi yang layak, saya udah berjuang dari bawah, dari yang namanya kerjaan yang nggak enak, konsultan pajak gelap yang di setiap hari harus takut-takuti sama Direktorat Jenderal Pajak. Saya takut menjadi tersangka kan, lalu saya berhasil keluar. Lalu saya kerja di perusahaan OPA itu juga tekanan batin, nggak ada enak-enaknya sama sekali. Dan saya mencoba mencari lagi, akhirnya saya menemukan perusahaan yang sekarang saya kerja, yaitu di PT Teko. Saya nggak mau nantinya ketika saya menikah saya tinggal di Bali, tapi sudah selesai SMK lalu saya kerja sebagai penjaga toko. Saya nggak mau, karena usaha saya dari Jakarta tuh dari bawah banget sampai sekarang lumayan, itu butuh usaha. Dan untuk melanjutkan usaha itu saya butuh bekal yang lebih, yaitu sebagai sarjana. Sekian cerita podcast saya kali ini. Untuk teman-teman yang mendengarkan, kalian harus semangat terus untuk kuliahnya. Kalian harus memfokuskan pikiran kalian, apa sih yang membuat kalian itu kuliah, dan apa sih yang membuat kalian itu semangat sampai sekarang gitu. Jangan pernah berhenti berjuang, karena Tuhan akan selalu bersamamu. Kalau niat kamu baik, pasti akan dilancarkan. Dan berikanlah energi yang baik, energi yang positif untuk semua orang, agar nantinya kamu mendapatkan hasil yang positif juga dari orang-orang. Terima kasih dan sampai jumpa.